Cerita ini terjadi sekitar tahun 2010 lalu, sebut saja Bunita, istri dari Pak Agung yang tinggal di kompleks perumahan sebelah. Kisah dan cara menangkap tuyul pencuri uang ini berawal ketika Bunita kerap sekali kehilangan uang 50 ribuan yang ia simpan. Anehnya lagi tidak semua uang yang ia simpan ikut hilang. Pada awalnya Bunita tidak curiga jika penyebab hilangnya lembaran uang miliknya merupakan ulah dari tuyul pencuri uang. Di lain sisi Pak Agung yang terkenal sebagai seorang kontraktor sukses tersebut tak lain merupakan suami dari Bunita juga mengalami hal yang serupa. Bahkan karena seringnya kehilangan mereka berdua jadi saling menuduh satu sama lain. Namun ketika dikonfirmasi baik kedua pasangan suami istri serta anak-anak dari keduanya mengaku sama sekali tidak pernah mengambil uang milik Bunita maupun Pak Agung, baru keduanya memiliki firasat yang aneh. Untuk memastikan kejadian yang dialaminya, Bunita sengaja menyimpan 5 lembar uang 50 ribuan di bawah tumpukan baju almarinya. Alhasil ganti hari ketika uang tersebut dilihat kembali oleh Bunita, benar saja uang 50 ribuan yang tadinya berjumlah 5 lembar tinggal 4 lembar. Rasa penasaran dan jengkel semakin membuat Bunita untuk segera bertindak. Ia kemudian menghubungi temannya yang terkenal memiliki kemampuan atau linui jika orang Jawa bilang untuk menceritakan kejadian yang ia alami dan mencari solusinya. Ibu Indri merupakan teman dari Bunita sejak masih duduk di bangku kuliah dulu yang terkenal memiliki kemampuan berhubungan dengan dunia spiritual semacam itu, kemudian menuturkan bahwa yang mencuri uang Bunita adalah sosok tuyul. Bu Indri juga menawarkan kepada Bunita untuk menangkap tuyul pencuri uang sesuai dengan petunjuk cara menangkap tuyul sebagaimana diberikan oleh Bu Indri. Setelah Bu Indri mendengarkan cerita dari Bunita yang kerap sekali kehilangan uang lembaran 50-an ribu, ia langsung curiga bahwa pelaku pencuri uang tersebut adalah tuyul, karena selain orang rumah tidak ada yang merasa mengambil ada anggota keluarga lain yang juga mengalami hal serupa. Berikut adalah petunjuk Bu Indri kepada Bunita mengenai cara menangkap tuyul. Sampean siapkan kebutuhan yang digunakan dalam menangkap tuyul yaitu kacang hijau, cermin kecil, yang biasa ada di kemasan bedak itu juga bisa, suruh saja anak kamu ambil di parit belakang rumahmu itu sangat banyak, ember yang biasa buat nyuci, sama botol kaca bekas sirup tapi yang ada tutupnya. Setelah semuanya kamu sediakan, lakukan salat hajat 2 rakaat dan meminta kepada Allah SWT untuk diberikan kekuatan dalam melakukan penangkapan tuyul. Sampean taburkan kacang hijau yang tadi disiapkan mulai dari di mana tempat sampean menyimpan uang sampai ke depan rumah. Ingat, taburkan kacang hijau tersebut satu persatu mengarah ke halaman depan, usahakan jumlahnya lebih dari 17 butir. Pada ujung butir terakhir di mana kacang hijau itu sampean taburkan letakkan ember dan isi dengan air. Masukkan YU ke dalamnya bersamaan dengan cermin kecil tadi. Itu saja sudah cukup cara menangkap tuyul pencuri uang kamu itu. Jangan lupa setelah tertangkap langsung masukin botol yang sudah kamu siapkan dan tutup dengan rapat. Begitulah kurang lebih Bu Indri menuturkan bagaimana cara menangkap tuyul pada Bunita. Namun karena Bunita tidak berani, akhirnya ia meminta kepada rekannya tersebut untuk datang ke rumah sembari mempraktekkan apa yang telah ia sampaikan di atas. Keesokan harinya Bu Indri benar-benar berkunjung ke rumah Bunita dengan membawa perlengkapan yang rupanya telah ia siapkan dari rumah. Setelah melihat keadaan rumah dan lingkungan sekitar, Bu Indri semakin yakin jika pencuri uang sahabatnya tersebut adalah tuyul. Bergegas Bu Indri mempersiapkan berbagai macam keperluan tadi sama persis sebagaimana yang ia sampaikan kepada Bunita sebelumnya. Menit berganti menit. Jam berganti jam hingga sampailah pada waktunya si tuyul pencuri uang datang dan mengambil uang Bunita. Entah bagaimana awalnya tiba-tiba Bu Indri seperti memasukkan sesuatu dari ember ke dalam sebuah botol yang sudah disiapkannya dari rumah. Awalnya si Bunita sempat ragu apakah temannya itu beneran sudah berhasil dengan cara menangkap tuyul yang ia lakukan atau hanya pura-pura karena ia tidak melihat suatu benda apapun di dalam botol tersebut.
Setelah melakukan beberapa bacaan dan menutup rapat botol tersebut, akhirnya suara Bu Indri pecah juga. Ia bertanya kepada Bu Nita, mau diapakan tuyul yang telah tertangkap tadi? Apa mau disakiti biar si majikan juga merasakannya, atau mau dikurung dan diminta untuk mendatangkan majikannya ke rumah? Untuk memastikan kebenaran dan untuk mengetahui siapa si majikan dari tuyul tersebut, akhirnya Bu Nita meminta agar tuyul itu dikurung dan minta agar majikannya datang ke rumahnya. Sehabis azan maghrib berkumandang, Bu Nita sempat kaget karena kedatangan tamu yang tidak ia kenal. Tamu tersebut merupakan ibu-ibu dari kampung sebelah. Setelah dipersilahkan masuk ke dalam, tiba-tiba tamu tersebut langsung bersujud meminta maaf pada Bu Nita dan Bu Indri sambil menangis serta meminta untuk membebaskan pula tuyul peliharaannya. Yah, akhirnya pembicaraan ketiga ibu-ibu itu berlangsung kurang lebih sekitar 1 jam. Setelah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada Ibu Nita, akhirnya Bu Indri melepaskan kembali tuyul yang berhasil ia tangkap tadi. Ia juga menasihati dan mengingatkan kepada sang majikan bahwa persekutuan dengan pesugihan tuyul yang telah ia lakukan merupakan perbuatan sesat yang nantinya akan memberatkan si majikan sendiri baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian kisah cerita cara menangkap tuyul pencuri uang yang dilakukan oleh Bu Nita dan Bu Indri. Semoga memberikan informasi menarik sekaligus menghibur bagi kita semua.